Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Muhammad Khair, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 105180060. Di sini saya akan melakukan ujian komprehensif dengan materi fakultas, dan sebagai dosen penguji pada ujian kali ini ialah Bapak Muhammad Zaki, SAG MAG. Adapun materi yang diuji pada ujian komprehensif pada hari ini ialah yang pertama membacakan 5 ayat dan 3 hadis tentang ibadah. Yang kedua membacakan 5 ayat dan 3 hadis tentang muamalah. Dan yang ketiga mendefinisikan apa itu syariah, fikih, dan hukum Islam. Yang pertama, ayat tentang perintah wajib mengerjakan sholat. Quran Surah Al-Hajj ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairal la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Yang kedua, ayat tentang perintah wajib berpuasa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang ketiga, ayat tentang perintah zakat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduh indallah innallaha bima ta'maluna basyir. Artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang keempat, ayat tentang sholat. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadanya. Dan yang kelima, ayat tentang sholat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya, dirikanlah sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah karena Allah dengan khusyuk. Adapun hadis tentang ibadah, yang pertama hadis tentang sholat. As-sholatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah kafarat lima bainahun malam tu'sya kabair. Artinya, sholatlah 5 waktu dan sholat Jumat ke Jumat berikutnya merupakan penggugur dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim nomor 233. Kemudian hadis yang kedua ialah hadis tentang berpuasa. Man shoma ramadana summa atba'ahu sitta min syawal kana kasyamid dahar. Artinya, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan puasa selama 6 hari pada bulan Syawal, sama saja seperti berpuasa selama setahun. Hadis riwayat Ahmad
Muslim dan Tirmizi. Dan yang ketiga, hadis tentang zakat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nas ila shalat. Artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menunaikan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Selanjutnya 5 ayat dan 3 hadis tentang muamalah. Yang pertama, ayat tentang ekonomi. Quran surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil inna antakuna tajiratan antara minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedua, ayat tentang pernikahan. Quran surah Yasin ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Artinya, Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Selanjutnya ayat yang ketiga tentang pernikahan. Quran surah Az-Zariyat ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Dan keempat, ayat tentang pidana. Quran surah An-Nisa ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaf'al dzalika 'udunan wa zulman fasawfa nuslihi naran wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Artinya, dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniayanya, maka kelak kami akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Dan yang kelima, ayat tentang pidana. Quran surah Al-Maidah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Selanjutnya, hadis tentang pernikahan. An-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Artinya, nikah itu termasuk sunnahku, maka barang siapa tidak melaksanakan sunnahku tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya yang kedua, hadis tentang ekonomi. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yastama rujula ala saumi akhi. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
melarang seorang itu menawar barang yang ditawar oleh muslim yang lain. Selanjutnya yang ketiga, hadis tentang politik. Innakum satarisuna ala imarah wa satakuna damah yaumal qiyamah. Artinya, sesungguhnya di antara kamu ada yang bersungguh-sungguh menggilakan kepimpinan, sedangkan ia akan menjadi satu penyesalan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya mendefinisikan apa itu syariah, fikih, dan hukum Islam. Yang pertama, syariah. Syariah merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan manusia atau seorang muslim dalam beragama. Di dalam syariah itu sendiri mengatur tentang kehidupan manusia, bagaimana hubungan manusia dengan Allah atau disebut dengan hablum minallah, dan hubungan manusia dengan manusia yang lain atau disebut dengan hablum minan nas. Selanjutnya fikih. Fikih dapat diartikan sebagai pengetahuan ataupun pemahaman. Di dalam fikih ini, fikih juga membahas ilmu tentang hukum-hukum syara' yang diperoleh dari dalil-dalil ataupun sunnah yang tetap bersumber kepada Al-Quran. Mengenai fikih yang membahas tentang hukum syara' ialah seperti wajib, sunnah, makruh, halal, haram, dan mubah. Dan yang terakhir, hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk keselamatan serta menjauhi larangan-larangan dalam beragama. Dari ketiga penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat persamaan antara syariah, fikih, dan hukum Islam. Adapun persamaan dari ketiga tersebut yaitu seluruh peraturan dan tata cara kehidupan dalam beragama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.